Headphone ini bisa kalian pakai selama 5 hari tanpa dikit-dikit kalian ngecharge. Bahkan ya, bisa sampai 2 minggu sesuai kebutuhan pemakaian. Punya dual driver yang bikin karakter soundnya tuh semakin menarik. Apalagi headphone ini juga udah bener-bener punya look yang prestige banget. Langsung aja ya, kita bahas ke dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin barang yang jauh yang kedua. Karena kita lumayan ya dikirimin sama si Kiwi Ears ini. Yes, here is it, Kiwi Ears Ardor. Oke, sebelum ke pembahasan seperti biasa di video High Tech bakalan ngasih info-info racun yang pantas dibeli dan pastinya valid no debat buat para penonton. Makanya kalian yang belum subscribe, klik dulu aja tombol subscribe-nya yang ada di bawah. Yang lagi nonton, tonton dulu videonya sampai habis. Anyway, langsung aja ya kita bahas si Kiwi Ears Ardor ini. Oke, Kiwi Ears ini emang banyak banget model-model IEM. Salah satunya yang tipe-tipe headphone ini banyak banget ya macamnya. Jadi ada yang dikhususin emang buat studio, ada yang buat lifestyle, bahkan buat DJ-DJ-an juga ada. Mau gaming pun juga ada. Untuk series Ardor ini secara look, ini headphone yang punya karakter gue banget. Simple, ergonomis, tapi ada sentuhan premiumnya di beberapa bagian biar kelihatan jumawa. Wih, jujur, ini headphone yang lebih gue suka daripada Aventus. Tapi ya, kalau kalian mau cari model-modelan dengan desain yang sesuai dengan karakter kalian, bisa langsung kunjungin aja official websitenya di kiwiears.com. Ada TWS dengan tipe open ear, ada headphone dengan karakter dan kebutuhan sesuai kemauan kalian juga ada. Jadi langsung aja ya kunjungin websitenya di kiwiears.com. Oke, mari kita langsung aja ya ngomongin spesifikasi yang terdapat pada Kiwi Ears Ardor ini. Yang paling wahid kita omongin dari segi desain ya. Untuk tipe yang Ardor ini memiliki tipe over-ear close back headphone. Hampir sama sebenarnya ya. Dengan desain ergonomis dengan siluet yang rounded atau membulat. Untuk kedua sisi ear cup-nya bisa di foldable bahkan di swivel. Jadi bisa lebih compact lagi secara ukurannya. Kalau dari warna finishing, headphone ini tuh berwarna hitam matte dengan beberapa bagian ada aksen warna metal abu-abu. Namun terasa tipis banget sih si abu-abu ini. Nah, langsung aja ya. Pada bagian yang terasa premium di sini, yaitu pada bagian luar pada ear cup. Ya, ada material vegan leather dengan tekstur kulit jeruk di kedua sisi ear cup-nya. Dengan logo Kiwi Ears yang di emboss. Beuh, ini tuh bikin mantep dan makin cakep gaharnya. Untuk build materialnya hampir sama semua ya. Part pada headphone ini tuh di cover dengan material plastik apps di bagian housing, di bagian hinge, di bagian headband. Tapi kalau kalian tarik pada bagian adjustment slider, baru deh kalian bisa ngeliat plat aluminium. Pada bagian headband terdapat memory foam yang di cover dengan vegan leather yang terasa foamy dan lembut juga. Material ini juga disematkan di kedua sisi pada ear pad yang terasa lumayan nyaman ya saat gua fitment. Oke, lanjut ke tombol fisik pada headphone Ardor ini. Pada bagian ini ada tombol power yang terpisah dengan tombol volume up dan volume down. Oke, lanjut di bagian housing sebelahnya terdapat tombol ENC. Pada tombol ini kalian bisa menyalakan ENC dan mematikan ENC dan menggunakan juga mode transparent mode. Headphone Ardor ini juga memiliki 5 mic yang disematkan untuk menekan suara bising pada sekitar agar ENC mode-nya lebih maksimal. Menekan suara kebisingannya pun sekitar 35 desibel untuk noise cancellingnya. Oke, untuk port I/O-nya di sini ada port Type C dan di sini juga ada port 3 mili. Selain itu juga Ardor juga sudah membawa konektivitas Bluetooth versi 5.4 dengan bisa pairing 2 device secara langsung. Jadi mau wireless bisa, mau wired pun juga bisa. Lanjut ke jeroan pada Kiwi Ears Ardor ini menggunakan konfigurasi dual dynamic driver koaksial. Ada 40 mili dynamic driver untuk bass dan 10 mili untuk mid dan treble. Pada kodek yang disematkan pada Ardor ada 2 nih, ada SBC dan ESC. Untuk kapasitas baterai bener-bener gede banget nih. Kapasitasnya di 1200 mAh. Dan menurut klaim Kiwi Ears, durasi playtime-nya itu bisa 140 jam. Yang dimana ini kalau hitung-hitungan hari bisa digunain selama seminggu. Dengan catatan ENC-nya harus dimatikan. Jika ENC on, durasi playtime-nya cuma sampai 72 jam aja. Nah, untuk pengisian daya baterai ini sangat fast charging ya. Kiwi Ears juga ngeklaim cuman ngisi daya 10 menit bisa gunain selama 8 jam. Part ini emang yang saya tunggu-tunggu ya.
Oke, dari desain ini benar-benar sesuai ekspektasi gue. Simple, tetap ada aksen yang menurut gue tuh menunjang gitu. Apalagi si kulit jeruk ini. Ya, yang bikin headphone ini tuh kelihatan benar-benar jadi prestige kan. Apalagi dengan finishing matte dengan warna abu-abu macam metal-metal gini. Ya walaupun tipis ya, ini cuman gimmick-gimmick doang. Udah gitu gue juga suka sama siluetnya. Nggak neko-neko, cuman rounded atau membulat begini. Ya ini tuh untuk bentuk kepala yang oval seperti gue, ini tuh cocok banget. Secara fitment masih nyaman, terasa memory foamnya di headband dan kanan kiri pada earpad, kasennya tuh nyaman. Nggak bikin kuping gue kerasa tertekan gitu. Karena kuping gue juga lebar kayak begini, bisa bener-bener ke cover semua sama si diameter ear cup-nya. Oke, lanjut ke persoalan sound quality ini. Mengacu pada grafik kurva referensi Harman yang jadi referensi untuk mendapatkan kualitas suara optimal si Kiwi Ears Ardor ini. Bassnya ya bisa dibilang terdengar bumi ya dan powerful, dan ini bener ya secara kalau misalkan di website tuh emang dijelasin juga. Tapi di area mid range tetap ke kontrol biar bassnya itu nggak terlalu lebay atau nggak nutupin si mid range dan treble-nya. Treble-nya disesuaikan dengan kuping referensi manusia mungkin ya, jadi masih terasa nyaman dan nggak terlalu tajam. Ya, yang saya alami pun juga itu nggak ngerasa nyelkit ya di lubang telinga, jadi masih aman-aman aja gitu. Untuk tuningannya bisa dibilang ini balance ya, tapi masih ngehasilin bass yang powerful, mid atau vokal yang benar-benar secara natural, dan treble yang sangat clear, serta sound stagingnya yang luas banget, berasa banget di reverb gitu, kayak ada reverb yang ibaratnya delay atau berasa ada yang ngawang-ngawang. Untuk pengalaman mendengarkannya juga lumayan sangat imersif. Menurut klaim Kiwi Ears juga ada dua codec pada Ardor ini, yaitu ada SBC dan ESC. Kayaknya kalau mau berjalan secara codec ESC, kalian tuh harus menggunakan kabel, entah itu kabel Type-C atau kabel AUX. Nah, untuk ANC-nya mungkin hampir mirip-mirip ya sama produk sebelumnya yang kita review. Untuk Ardor ini bisa dimatiin aja sih sebenarnya ANC-nya. Nggak pindah ke transparency mode. Kalau misalkan yang Aventus itu ketika dipencet malah transparency mode, ketika dipencet lagi malah ANC on. Aneh. Nah, kalau ini bisa dimatiin. Headphone udah canggih kayak gini dan looknya udah bagus, gimana hasil dari mic-nya? Yaudah, tanpa panjang lebar lagi, kita akan tes mic dari headphone yang 1 jutaan ini ya, dari Kiwi Ears Ardor. Oke, untuk pengetesan kali ini kita bakalan ngetes mic dari si Kiwi Ears Ardor. Ini udah ada di sini gue. Anjir, cakep banget ini kulitnya, bro. Ya, untuk sekarang kalian masih dengerin hasil suara yang dari Saramonic Blink 500 ini. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kalian bakalan dengerin hasil dari mix si Kiwi Ears Ardor ini. Oke, untuk sekarang kalian sudah mendengarkan hasil mic dari si Kiwi Ears Ardor. Ya, tadi kalau misalkan gue dengerin sekilas, kalau misalkan sih yang ini tuh malah lebih ke bright banget suaranya. Beda banget sama si Aventus yang kalau misalkan kalian mau lihat reviewnya, lihat aja si Aventus. Kalau di situ mungkin agak peak dan agak pecah-pecah. Kalau ini ya bright gitu. Tapi ya udahlah ya, paling juga mic-nya juga buat komunikasi atau buat Zoom meeting dan segala macam, nggak diperuntukin apapun. Yang diunggulin dari headphone 1 juta pastinya dari kualitas audionya ya. Ya, dari secara fitment ini masih enak dan nyaman ya kalau yang ini. Set, kerasa banget kuping gue tuh ke cover semua. Dengan fitment juga ini dengan muka gue yang oval masih terlihat bagus gitu. Kalau yang Aventus tuh ngerasa bulky banget di kepala gue. Jadi gitu aja ya hasil suara mic dari si Kiwi Ears Ardor ini. Baik lagi ke Henry dalam studio. Secara pribadi, Kiwi Ears Ardor ini emang untuk lifestyle, daily use, bahkan buat jadi headphone studio. Masih terlihat versatile sih kalau misalkan kalian gunain apapun. Bentuknya dengan desain yang ergonomis, ini tuh sesuai banget ya sama karakter gue. Sound quality-nya emang udah nggak usah ditanya lagi. Baik lagi ke referensi masing-masing, gue tuh ngerasa kalau misalkan sound quality-nya tuh udah lumayan imersif aja sih. Nice. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand Kiwi Ears yang udah support high-tech kali ini. Langsung aja ya, kalian bisa kunjungin official websitenya di kiwiears.com. Buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video high-tech berikutnya. Saya Henry, pamit undur diri dulu. Bye-bye.